secara cenderung. Lalu ia pun bertanya kepada sang nenek kapan ayahnya pulang, dan neneknya pun menjawab kalau seharusnya perang sudah berakhir. Yang tiba-tiba langit pun berubah menjadi gelap, yang membuat sang nenek mengetahui akan kabar buruk ini, membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Yang ternyata ayah Qiang Xuan telah gugur dalam perang tersebut, yang dimana Qiang Xuan pun terlihat sedih akan kepergian ayahnya tersebut. Tak lama kemudian datanglah ibu Qiang Xuan yang langsung menyindir adik iparnya, yang dimana surat bala bantuan dari mendiang suaminya itu tidak diberikan kepada Raja Xian, yang membuat perang berakhir dengan kekalahan hingga suaminya pun harus tewas dalam perang tersebut. Ia yang tidak bisa memaafkannya dengan mengambil sebuah pisau dan langsung menusuk dada adik iparnya tersebut hingga tewas di tempat. Mereka semua pun terkejut dan Raja Xian langsung menyuruh pasukannya untuk mengurungnya di penjara langit dan diberikan hukuman berat. Namun ibu Qiang Xuan yang tidak ingin menjalani hukuman tersebut, ia pun memberikan bunga yang ada di rambutnya dan menyuruh Qiang Xuan untuk memberikan bunga itu kepada wanita pilihan Qiang Xuan nantinya. Sampai akhirnya sang ibu pun melakukan bunuh diri dan langsung masuk ke dalam peti suaminya tersebut. Keesokan harinya Qiang Xuan yang masih bersedia akan kehilangan ibunya dengan memegang bunga pemberian dari ibunya tersebut yang ditemani oleh Xiao Yao di sana. Sementara itu sang nenek yang sudah siuman menganggap dirinya tidak berguna karena tidak bisa melindungi putra dan menantunya, hingga membuat Qiang Xuan kehilangan kedua orang tuanya di usia dini. Ia pun berpesan kepada anaknya tersebut yang merupakan ibunya Xiao Yao dengan menitipkan Qiang Xuan kepadanya. Dan di saat itu juga sang nenek batuk darah yang membuatnya mengembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya Qiang Xuan yang sedang duduk sendirian merenungi akan nasibnya ini, tiba-tiba ia pun ditendang oleh sekelompok anak-anak di sana dengan mengejeknya anak liar karena tidak punya orang tua. Tak lama kemudian Xiao Yao pun datang ke sana dan menyuruh mereka untuk berhenti, sehingga Xiao Yao pun menghajar mereka semua. Setelahnya Xiao Yao pun langsung menggendong Qiang Xuan yang sedang terluka itu dengan memberitahukannya jika Qiang Xuan dikeroyok kembali, cukup berteriak saja maka ia akan langsung membantunya dan juga melindunginya. Saat mereka berdua tertidur, Qiang Xuan seketika terbangun dan melihat bibinya sedang menangis dan membuatnya bertanya. Di sini ibunya Xiao Yao mengatakan jika ia tidak rela meninggalkan mereka berdua karena saat ini ia mendapatkan perintah untuk memimpin pasukan yang sedang berperang setelah kematian ayahnya Qiang Xuan, karena ia bersama mendiang ayah Qiang Xuan merupakan keluarga bangsawan yang harus berjuang mati-matian demi negara. Setelahnya ia pun memberikan senjata dewa yang merupakan milik mendiang ibunya Qiang Xuan. Dan di sini ia menginginkan Qiang Xuan kelak harus melindungi dirinya sendiri dan juga Xiao Yao. Sampai keesokan harinya terlihat Xiao Yao yang bersedih karena tidak rela ibunya pergi meninggalkannya. Ibunya pun langsung memeluknya dengan menyuruhnya untuk jaga diri dan berjanji ia yang akan kembali nanti. Dan singkatnya beberapa hari kemudian, terlihat Xiao Yao bersama Qiang Xuan pergi ke istana untuk menemui Raja Xian dan bertanya tentang ibunya tersebut karena mendengar kabar buruk tentangnya. Raja Xian yang merupakan kakek mereka langsung menghibur Xiao Yao dengan mengatakan demi negara Xian ibunya Xiao Yao tanpa ragu membunuh banyak pasukan musuh. Namun pada pertarungan terakhir ibunya harus mati di tangan musuh. Mendengar hal itu Xiao Yao tidak percaya akan keadaan ini karena ibunya sudah berjanji untuk kembali kepadanya. Setelah itu sang kakek menyuruh Qiang Xuan untuk nantinya meneruskan perjuangan seperti mendiang ayahnya dan bibinya yang menjadi pahlawan besar. Namun Qiang Xuan menolaknya dan tidak ingin menjadi seperti mereka yang meninggalkan istri dan anaknya. Qiang Xuan hanya ingin menjadi orang baik dan menjadi raja negara Xian. Namun kakeknya itu memberitahukan kalau
menjadi raja lebih sulit daripada pahlawan besar. Lalu kakeknya memberitahunya bahwa ia akan mengirim Xiao Yao ke Gunung Yu agar Xiao Yao bisa terlindungi di sana. Mendengar hal itu, Qiang Xuan langsung berlutut dan memohon kepada kakeknya untuk tidak mengirim Xiao Yao ke sana karena ia yang akan melindunginya. Sampai akhirnya Qiang Xuan pun menemui Xiao Yao yang sedang menyiram pohon krim kesayangannya tersebut. Dan tiba-tiba Xiao Yao pun dijemput untuk berangkat ke Gunung Yu. Di sini Xiao Yao mengatakan untuk tidak usah mencemaskannya, karena entah dimanapun ia berada, pasti akan selalu menjaga diri. Ia juga mengingatkan Qiang Xuan untuk menyiram pohon kesayangannya ini dan memberikan ekor rubah kesayangannya tersebut dengan menyuruh Qiang Xuan untuk melihatnya jika merindukannya. Terlihat Xiao Yao yang sudah dewasa dan menjadi seorang tabib yang terkenal dengan obat mujarabnya. Bahkan di saat ada siluman kelinci yang ingin melahirkannya, di sana ia menolongnya dan berhasil menyelamatkannya. Sementara itu Qiang Xuan yang masih menyimpan ekor rubah itu, ia pun pergi bersama adik dari Xiao Yao yang bernama Anyan dan sudah sampai di Gunung Yu, tepatnya di kota Qingshui, untuk menyelidiki pasukan negara Centrong sekaligus mencari keberadaan Xiao Yao yang kebetulan berada di wilayah ini. Setelah masuk ke kota itu, ia pun melihat wanita dengan tanda di keningnya dan membuatnya berlari menghampirinya. Namun ternyata saat melihat dari dekat, ternyata Qiang Xuan salah orang karena tandanya tidak mirip dengan Xiao Yao. Sedangkan Xiao Yao yang kembali ke kliniknya dengan membawa uang yang sangatlah banyak, yang membuat pamanmu sangatlah terkejut. Dan Xiao Yao pun memberitahu kalau siluman kelinci melahirkan banyak anak, sehingga ia mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kemudian pamanmu memberitahukan kalau kedai sebelah timur sudah tersewa oleh orang luar kota Qingshui, dan itu merupakan ancaman bisnis mereka jika orang luar tersebut membuka klinik. Ternyata yang menyewa kedai di sana adalah Qiang Xuan dan yang langsung membersihkan dan merapikan tempat tersebut. Namun di saat melihat pohon kren, Anyan mengatakan jika pohon ini merupakan pohon kesayangan kakak Xiao Yao, dan sayang sekali saat ini mereka tidak bisa melihat bunganya karena belum musim dingin. Dengan mendengar itu, Qiang Xuan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menumbuhkan bunga kren tersebut yang seharusnya belum berbunga. Di saat itulah Qiang Xuan langsung teringat Xiao Yao saat melihat bunga keren itu. Ia yang sudah mencari Xiao Yao di mana-mana namun masih tidak menemukannya, dan sudah 300 tahun lamanya ia mencarinya. Yang menurutnya lokasi kota Qingshui sangatlah luas yang memiliki beragam orang di sini. Namun tujuan utama mereka ke sini dikarenakan atas perintah dari Raja Xian untuk menyelidiki pasukan negara Centrong yang merupakan musuh mereka. Keesokan harinya, Xiao Yao yang berada di danau, seketika ia melihat seekor burung dan ia pun langsung melempar dengan batu tersebut. Namun di saat membuka semak-semak itu, ternyata itu seorang pria yang sedang terluka dan membuatnya meninggalkannya karena tidak ingin ikut campur dengan urusan orang lain. Tak lama kemudian Mazi dan Chuan Zi tidak sengaja bertemu dengan pria yang terluka itu dan bahkan memberinya makanan, yang kemudian pria itu pun terbangun dan berusaha untuk mengambilnya. Di saat Xiao Yao kembali ke klinik, masih memberitahukan kalau ia baru saja menemukan seorang pria yang sedang terluka di pinggir danau. Mendengar hal itu, Xiao Yao yang akhirnya kembali ke danau dengan melihat pria itu ternyata masih ada. Ia pun langsung mengangkatnya dan membawa ke tempatnya untuk diobati. Dan di saat mereka membuka bajunya, betapa terkejutnya mereka melihat luka di sekujur tubuh pria tersebut. Lalu Xiao Yao yang melihatnya mengatakan kalau pria ini telah disiksa dalam jangka yang panjang, yang dimana kakinya terdapat banyak luka oleh tusukan paku, dan bahkan kuku di kakinya sudah terlepas. Tidak hanya itu, ternyata tulang kakinya pun sudah patah, yang dimana Xiao Yao pun menyuruh Mazi mengambilkan palu untuknya. Terlihat pria itu sedikit membuka matanya dan Xiao Yao pun menjelaskan kalau dirinya berada di klinik dan ia akan mengobatinya. Di sini ia akan mematahkan tulangnya yang salah tempat dan memperbolehkannya untuk berteriak jika tidak tahan karena ia akan memukulnya 3 kali.
Namun hebatnya pria ini yang tidak bergerak dan berteriak walaupun dipukul dengan sangatlah keras, yang mungkin dibandingkan dengan penyiksaan dialaminya dulu, rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Setelahnya Xiao Yao memperban seluruh tubuhnya dan memberinya obat. Namun pria tersebut langsung muntah darah. Dan dari sinilah pamanmu mengatakan kalau mungkin saja pria ini tidak akan tertolong lagi, sehingga ia pun akan menyiapkan peti mati untuknya. Namun singkatnya beberapa hari kemudian, pria itu pada akhirnya tersadar kembali dan sudah bisa bergerak. Bahkan di sini Xiao Yao mencoba membuka perban tersebut karena keadaan pria ini sudah mulai membaik. Setelah mandi, pria itu pun keluar dan sudah membuka perban di wajahnya, yang ternyata pria ini bernama Sanjing, yang merupakan seorang pria bangsawan kaya raya. Lalu Xiao Yao pun menyuruhnya untuk meninggalkan tempat ini karena sudah sembuh dari lukanya tersebut. Namun Sanjing yang terkejut mengatakan kalau ia tidak punya tempat tujuan dan ia bersedia untuk menjadi pelayan asalkan ia tinggal di sini. Xiao Yao yang mendengarnya pun terpaksa untuk menyetujuinya. Di saat Sanjing sedang mencuci piringnya di danau, pamanmu menghampirinya dan bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Sanjing pun yang tidak ingin menceritakan masa lalunya tersebut, seketika ia pun langsung teringat akan masa lalunya itu. Sementara di malam harinya, Xiao Yao yang berinisiatif untuk pergi ke hutan dalam mencari daun roh, karena daun roh tersebut sangatlah berguna untuk pengobatan dan memiliki nilai yang sangat tinggi jika dijual. Namun pamanmu melarangnya karena di sana wilayah kekuasaan pasukan Cendrong, yang kemungkinan terjadi Xiao Yao akan ditangkap oleh mereka. Sampai di pagi harinya, Xiao Yao yang diam-diam pergi ke hutan tersebut. Ia merasakan ada seseorang yang mengikutinya, yang ternyata itu adalah Sanjing yang memintanya untuk ikut bersamanya. Saat sampai di perbatasan, Xiao Yao menjelaskan kalau setelah melewati batu pembatas ini, maka mereka sudah berada di wilayah pasukan Cendrong. Oleh karena itu ia melarang Sanjing karena sangatlah berbahaya. Dan mendengar permintaan itu, Sanjing pun menyuruhnya untuk berhati-hati. Di tengah perjalanannya seorang diri, Xiao Yao pun tak sengaja menemukan dan mengikuti jejak kaki binatang dewa yang sampai akhirnya berhenti di danau. Dan sesaat ia teringat kalau binatang dewa ini sangatlah menyukai dengan suara gadis menyanyi. Oleh karena itu, ia pun mencobanya dengan bernyanyi. Dan tiba-tiba binatang dewa itu muncul dengan sendirinya. Dengan melihat itu, Xiao Yao pun menyuruhnya pergi karena tidak menginginkannya lagi. Namun tiba-tiba ada seekor elang raksasa yang ingin menyerang binatang dewa tersebut. Di sini Xiao Yao pun meminta maaf ke elang itu dan tidak membiarkan elang itu memakan binatang dewa tersebut. Namun tiba-tiba ada daun yang menyerang pipinya dan membuatnya berdarah. Dan di saat menoleh, ternyata yang melakukannya adalah pria yang bernama Xiang Yu, yang terkenal dengan julukan ular berkepala 9, yang merupakan jenderal dari negara Cendrong. Kemudian Xiao Yao memohon ampun dan menjelaskan maksud dan tujuannya ke hutan, hanya untuk mengambil bahan obat di gunung. Namun seketika elang itu kembali menyerang binatang dewa tersebut. Lalu Xiao Liu langsung menyuruh para prajuritnya untuk menangkap Xiao Yao dan membawanya ke barat. Xiao Yao yang diikat oleh Xiang Yu dengan mengira jika Xiao Yao merupakan mata-mata dari pasukan negara Xian. Namun di sini Xiao Yao yang terus meyakinkan jika ia hanya seorang tabib dari kota Qingshui. Dan setelahnya Xiang Liu pun membuka topengnya dan membuat Xiao Yao terkejut akan ketampanannya tersebut. Yang pada akhirnya salah satu pengawalnya mengetahui identitas sebenarnya. Dan kalau yang dikatakan oleh Xiao Yao semuanya adalah benar, yang hanya merupakan seorang tabib. Namun Xiang Liu yang masih tidak percaya justru ingin menyerangnya. Sampai keesokan harinya, Sanjing yang merasa khawatir dengan keadaan Xiao Yao yang tidak kembali. Ia pun sudah berada di danau tempat Xiao Yao ditangkap. Sementara Xiao Yao yang masih dianggap sebagai mata-mata dari negara Xian, justru Xiang Liu memerintahkan para prajuritnya untuk
menyambuknya 20 kali yang membuat Xiao Yao mendapatkan luka yang sangatlah serius. Dengan bersamaan Sanjing yang mengetahui keberadaan Xiao Yao yang sedang ditahan, ia pun masuk ke wilayah pasukan Cendrang. Di sini Sanjing memperkenalkan dirinya yang merupakan pelayan dari Xiao Yao. Namun di saat Sanjing melihat Xiao Yao yang penuh darah di punggungnya, membuatnya pun menyerang para prajurit tersebut untuk menolong Xiao Yao. Melihat luka di punggungnya, Sanjing menggunakan energi rohnya untuk meringankan sakitnya tersebut. Dan Xiang Liu yang menyadari jika mereka berdua ini memang merupakan rakyat biasa dan bukan mata-mata, ia pun membebaskan Xiao Yao dan membiarkan mereka pergi. Namun ia mengetahui jika mereka berdua ini merupakan klan dewa teratas yang sedang menyembunyikan identitasnya. Kemudian Sanjing pun membawa Xiao Yao yang terluka itu untuk kembali ke kota Qinsui. Namun agar Xiao Yao tidak dimarahi kembali oleh pamanmu, ia pun membawa Xiao Yao ke sebuah goa untuk diobati terlebih dahulu. Dan demi Xiao Yao, Sanjing mendaki gunung untuk memetik daun roh dan berhasil mendapatkannya walaupun hampir terjatuh. Ia pun langsung membangunkan Xiao Yao dan memberikan daun roh tersebut yang membuat Xiao Yao melihatnya sangatlah senang dan langsung memeluknya. Singkatnya, Xiao Yao yang sudah kembali pulang ke kliniknya, mereka yang terlihat mengkhawatirkannya merasa senang setelah melihat Xiao Yao yang baik-baik saja. Dari sinilah Xiao Yao memberitahukan jika ia telah berhasil menemukan daun roh dan menukarnya dengan perak. Di sisi lain, Anian bersama pelayannya yang ingin ke kedai daging. Namun istri Mazi tidak sengaja menabraknya dan menumpahkan darah domba ke pakaian Anian yang membuatnya marah. Istri Mazi yang ingin menggantinya. Namun pelayan Anian memberitahukan kalau pakaian nonanya tidak mampu bisa digantikan oleh mereka. Setelahnya istri Mazi kembali ke klinik dengan memberitahukan jika Mazi telah dipukul orang luar karena sehelai pakaian yang membuat Chuanxi dan pamanmu ingin membalaskan dendam. Xiao Yao pun mengobati Mazi yang terluka dan menyuruh istri Mazi jangan khawatir karena akan baik-baik saja. Merasa khawatir dengan pamanmu, Xiao Yao pun menyusulnya dan menyuruh Sanjing menjaga klinik untuk sementara waktu. Bisa sampai di sana, Xiao Yao pun melihat Chuanxi dan pamanmu dilempar-lempar ke atas. Dengan melihat mereka sedang disiksa, Xiao Yao pun memohon ampunan dan merasa bersalah dengan menyuruh Anian untuk menghentikan penganiayaan ini. Namun di sini Anian tidak berhenti dan justru tetap menyuruh pelayannya untuk menyiksa mereka berdua, yang membuat Xiao Yao mengeluarkan racunnya dan memindahkannya ke pelayan tersebut. Pelayan Anian yang menyadari jika kemampuan spiritualnya tidak mampu menyiksa mereka lagi, ia pun mengajak Dona Anian untuk segera pergi dari sana. Saat kembali ke klinik dengan kondisi yang sangat marah, Xiao Yao mengatakan kepada Sanjing jika ia sudah lama tidak membunuh orang dengan racunnya. Mengetahui jika Xiao Yao telah meracuni orang, Sanjing pun mengingatkan kalau mereka itu merupakan dari klan dewa yang energi spiritualnya sangatlah tinggi. Sementara itu pelayan Anian yang sudah terkena racun dari Xiao Yao pun sedang sekarat. Bahkan sang tabib pun tidak bisa menyembuhkannya. Mendengar hal itu Anian ingin membunuh Xiao Yao, namun Qiang Xuan mencegahnya dan menyuruhnya untuk memberitahukan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelahnya terlihat Anian bersama Qiang Xuan langsung pergi ke klinik untuk menemui Xiao Yao. Di sini Qiang Xuan pun langsung memperkenalkan diri kalau ia merupakan kakak dari Anian, dan saat ini ia meminta penawar karena pelayannya terkena racun oleh Xiao Yao. Xiao Yao yang tidak ingin memberikan penawar tersebut justru diserang oleh Qiang Xuan yang tidak tahu jika Xiao Yao memiliki spiritual yang rendah. Qiang Xuan yang merasa bersalah karena menyerang Xiao Yao dan ingin menolongnya justru diusir oleh Xiao Yao untuk pergi dari kliniknya tersebut. Setelahnya
Sanjing yang mengantarkan makanan kepada Xiao Yao yang terluka. Namun Xiao Yao menebak kalau Sanjing sebenarnya mengenali mereka sampai bersembunyi dan tidak menolongnya. Ia pun marah dengan menyuruh Sanjing untuk tidak mengikutinya lagi. Xiao Yao yang duduk di danau dan Sanjing menghampirinya. Namun tiba-tiba Xiang Liu datang dengan menunggangi elangnya dan membawa Xiao Yao pergi dari sana. Sampai di malam harinya Xiao Yao menganggap kalau Xiang Liu bukanlah penjahat seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang dari kota Qingshui, yang kemudian Xiang Liu mendekatkan wajahnya dengan mengatakan kalau sebenarnya ia lebih suka memakan orang, dan seketika itu ia pun langsung menggigit leher Xiao Yao. Sementara Sanjing masih menunggu di pinggir danau dan melihat Xiao Yao yang kembali. Di saat sudah turun dari elang tersebut, Sanjing pun melihat gigitan di leher Xiao Yao yang mengajaknya untuk pulang. Dengan bersamaan pasukan Qianshuan yang sedang menyelidiki pasukan negara Centong dengan menemui mata-matanya yang ingin berbicara dengannya. Namun tiba-tiba mata-mata itu berubah menjadi Xiang Liu dan membuatnya terkejut, yang ternyata Xiang Liu sudah membunuh mata-mata tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi. Xiang Liu yang ingin membunuhnya, namun sebelum itu ia ingin tahu siapa yang mengirimnya. Yang seketika itu bala bantuan dari pasukan Qianshuan pun datang dengan jumlah yang sangatlah banyak, dengan membuat sebuah mantra untuk menangkap Xiang Liu. Namun mereka semua bukanlah tandingan dari Xiang Liu. Xiang Liu yang baru saja sampai di kediamannya justru mendapatkan informasi dari alang putihnya dengan memberitahukan kalau Xiao Yao datang ke sini dan mencarinya. Terlihat Xiao Yao yang duduk di atas pohon justru darahnya dihisap kembali oleh Xiang Liu, yang entah kenapa Xiang Liu merasakan kekuatannya kembali setelah menghisap darah milik Xiao Yao. Sementara itu Sanjing yang masuk ke kamar Xiao Yao yang tidak menemukannya, membuat dia mencarinya dengan menggunakan energi spiritualnya untuk melacaknya. Xiao Yao yang dihisap sampai pandangannya buram dengan memberitahukan kalau Xiang Liu menghisap darahnya terlalu banyak. Di saat Xiao Yao akan turun dari pohon dengan memegang ranting, seketika itu Xiang Liu memotong rantingnya yang membuat Xiao Yao pun terjatuh dari atas, dan Xiang Liu pun pergi meninggalkannya. Xiao Yao yang berjalan setelah pincang sambil memakinya. Kalau bertemu kembali dengan Xiang Liu, maka ia akan memukulnya sampai mati atau ia memberikan racun kepadanya. Hingga pada akhirnya dengan bantuan energi spiritual, Sanjing pun berhasil menemukan Xiao Yao yang terluka. Dan di saat mendekatinya, ia justru melihat bekas gigitan kembali di lehernya. Sudah di klinik, Sanjing pun langsung mengobati kaki Xiao Yao yang terluka. Bahkan ia pun menghilangkan bekas gigitan tersebut setelah Xiao Yao tertidur. Singkatnya di pagi harinya, terlihat Xiao Yao yang langsung menemui Sanjing di tepian danau. Ia pun menceritakan kalau 6 tahun yang lalu ia menemukannya di semak-semak ini. Ia pun berharap jika Sanjing bisa menemaninya sampai kapanpun. Namun tiba-tiba Xiang Liu datang kembali dan meminta Xiao Yao untuk naik. Sanjing yang melarang Xiao Yao seketika Xiang Liu justru mengeluarkan senjatanya, dan begitu juga dengan Sanjing. Mengetahui kalau mereka berdua akan bertarung, Xiao Yao pun meyakinkan Xiang Liu kalau Sanjing ini merupakan temannya dan menyuruh Sanjing untuk pulang menunggunya. Di sini Xiao Yao menebak kalau Xiang Liu pasti sedang dalam keadaan terluka akibat menyerang musuhnya kembali. Karena setiap itulah Xiang Liu pasti mencarinya. Oleh karena itu ia pun menutupi kepalanya dengan tangannya agar Xiang Liu kembali menggigit lehernya dan meminum darahnya tersebut. Namun ternyata Xiang Liu hanya memegang dan berjalan di atas air dengan mengajak Xiao Yao mengulurkan tangannya. Di saat mereka akan
akan pulang dengan menaiki elang kembali. Xiao Yao menyarankan Xiang Liu untuk tidak kembali membantu pasukan negara Centong dan beralih kepada negara Xian, karena cepat atau lambat Raja Xian akan mengepungnya. Mendengar hal itu, Xiang Liu marah dan matanya pun berubah menjadi merah dengan mengikat Xiao Yao hingga hidungnya mengeluarkan darah. Sementara Sanjing masih menunggu Xiao Yao di pinggir danau sampai pada akhirnya Xiao Yao pun kembali dan Xiang Liu melemparnya ke bawah yang membuat Sanjing menatapnya. Setelahnya Sanjing memberikan sup panas kepada Xiao Yao yang menurutnya setelah meminum ramuan tersebut maka organ dalam tubuh Xiao Yao langsung membaik. Bahkan ia pun menyuruhnya untuk tidak memperdulikan Xiang Liu lagi karena kedepannya ia yang akan menghadapinya. Sementara Xiang Liu yang kembali ke baraknya mendapatkan salah satu prajuritnya yang pingsan. Melihat hal itu, Xiang Liu bertanya dan mendapatkan laporan jika beberapa hari ini banyak prajuritnya yang keracunan dan membutuhkan obat penawarnya. Dengan bersamaan di ibu kota, Xiao Yao yang bersama istri Mazi melihat ada kereta kuda yang pergi ke rumah Tuan Yuxin dan memberikan hormat kepada perempuan yang bernama Jinye. Sampai istri Mazi merasa heran karena Tuan Yuxin yang merupakan orang terkaya di kota ini justru menghormati wanita tersebut. Dan Xiao Yao pun berpendapat kalau kota Tinshui kedatangan tamu yang sangatlah penting. Di saat ia telah sampai di klinik, Mazi dengan bersedih memberikan kabar yang buruk karena Tuan Yuxin akan menggusur toko di dekat tepi danau termasuk klinik ini. Mendengar hal itu, pamanmu tidak menerimanya karena saat menyewanya tanah ini terlantar dan ia sudah susah payah untuk membangunnya. Sehingga Xiao Yao bersama Sanjing pun akan mencoba berbicara dengan Tuan Yuxin tersebut agar klinik mereka ini tidak digusur. Sudah di kediaman Tuan Yuxin, Xiao Yao memintanya untuk tidak menggusur klinik mereka dan menyarankan untuk disewakan kembali kepadanya. Namun Tuan Yuxin menjelaskan kalau ia hanya menjalankannya karena tanah tersebut merupakan milik bangsawan. Namun tiba-tiba Jinye yang datang dan melihat Sanjing di sana. Seketika ia pun berlutut dengan menyebut tuan muda yang membuat Xiao Yao terkejut mendengarnya. Di sini Jinye mengatakan jika ia sudah 10 tahun mencarinya dan tidak percaya berita orang-orang menyebutkan kalau tuan muda Sanjing sudah tewas. Sampai akhirnya ia pun berhasil menemukannya sehingga ia pun menyuruh pelayannya untuk mengirimkan surat kepada nyonya karena tuan muda kedua sudah ditemukan. Hal itu membuat Xiao Yao tersenyum bahagia dan pergi dari sana. Di saat Xiao Yao kembali ke kliniknya, pamanmu bersama yang lainnya pun ingin mendengar kabar tentang keputusan dari Tuan Yuxin. Lalu Xiao Yao pun menjelaskan kalau tempat ini bisa disewa selamanya yang kita inginkan dan bahkan tidak ada yang berani menariknya. Sehingga pamanmu dan yang lainnya pun beranggapan jika Xiao Yao berhasil membujuk Tuan Yuxin. Kemudian mereka pun bertanya tentang Sanjing yang belum pulang dan Xiao Yao memberitahukan kalau Sanjing tidak akan kembali lagi. Sehingga pamanmu pun beranggapan jika Sanjing tidak bekerja kepada Tuan Yuxin yang membuat mereka sangatlah bahagia. Namun tidak untuk Xiao Yao yang tidak enak makan dan pergi dari sana. Di saat Xiao Yao pergi ke pinggir danau dan Sanjing mengikutinya berjalan di belakangnya, Xiao Yao yang menghampirinya mengatakan kenapa Sanjing masih memakai pakaian jelek dan kotor. Hingga sampai keesokan harinya terlihat Qian Xuan dan Sanjing yang sudah berpenampilan sebagai tuan muda sedang berada di tempat Tuan Batu yang kebetulan menceritakan tentang keluarga Sanjing. Tak lama kemudian Xiao Yao juga datang ke sana dengan terkejutnya. Ia melihat Sanjing yang sudah memakai pakaian bangsawan. Di sini Tuan Batu itu menceritakan keluarga Sanjing yang selama ini menjodohkan Sanjing dengan wanita pilihan keluarganya yang membuat Xiao Yao kesal langsung pergi dari sana. Di malam harinya, Xiao Yao yang melihat bintang jatuh di langit dan ingin memberitahukan kepada Sanjing di sampingnya. Namun ia baru sadar kalau Sanjing sudah tidak ada di sini lagi. Seorang diri ia pun mulai menghitung bintang tersebut. Sampai tiba-tiba ada tanda-tanda kedatangan Xiang Liu yang membuatnya berpura-pura tidur. Namun Xiang Liu yang sudah mengetahuinya langsung melemparnya dari kursi. Di sini Xiang Liu bertanya tentang pria yang sering di samping Xiao Yao karena pria itu sudah memberikan racun kepada para prajuritnya. Oleh karena itu ia datang ke sini untuk bertemu dengannya dan meminta penawar racun tersebut.
Kemudian Xiao Yao yang mengajak Xiang Liu untuk pergi ke tepi danau karena Sanjing saat ini berada di sana. Tanpa basa-basi, Xiao Yao pun meminta Sanjing untuk memberikan penawar racun tersebut untuk Xiang Liu. Sanjing pun mengatakan kalau racikan obat penawar ini ada di kota Qingshui dan dia pun akan pergi untuk membeli dan meraciknya. Setelah Sanjing pergi dari sana, seketika Xiao Yao yang akan pergi juga namun ditahan oleh Xiang Liu yang menyuruhnya untuk ikut dengannya sebelum mendapatkan penawar racun tersebut. Di sini Xiang Liu pun mengajaknya ke barak dan saat sudah di tempatnya, Xiao Yao sangat heran kenapa siluman sepertinya mau tinggal di tempat seperti ini. Sampai keesokan harinya Xiao Yao yang terbangun melihat Xiang Liu yang sudah tidak ada di tempat tidurnya, yang ternyata Xiang Liu sedang melatih para prajuritnya. Kemudian prajuritnya memberitahukan kalau ada pasukannya yang telah gugur, dan Xiang Liu pun langsung melihatnya dengan mengadakan upacara pemakaman tersebut. Sementara itu di kediaman Tuan Yuxin, ia pun memberitahukan kalau obat yang tertulis di catatan tersebut sudah habis dibeli seseorang. Kemudian Sanjing pun mengatakan kalau dari orang bangsawan pasti menyimpan bahan obat untuk berjaga-jaga, sehingga ia menyuruh Tuan Yuxin untuk mengunjungi orang bangsawan setempat dengan menggunakan namanya. Ternyata kabar itu sampai di mata-mata pasukan Jiangsuan dengan memberitahukan kalau Sanjing mengumpulkan bahan obat ke pasukan Jentong yang keracunan, dan curiga bahwa Sanjing dan Xiang Liu diam-diam melakukan kesepakatan. Mendengar hal itu, Jiangsuan menyuruh prajuritnya untuk mengawasi Sanjing dan menyelidiki penyimpanan obat tersebut. Di sisi lain, Xiao Yao diam-diam memberikan darahnya untuk menolong prajurit yang terluka. Namun Xiang Liu yang mengetahui hal itu langsung menariknya ke tempatnya. Xiao Yao yang beralasan kalau hanya ingin menolong orang karena mereka fisiknya istimewa dengan darahnya yang bisa menyembuhkan orang. Namun menurut Xiang Liu, walaupun menghabiskan semua darahnya, tidak akan cukup menyembuhkan semua orang yang ada di sini, yang nantinya justru akan membunuh Xiao Yao sendiri. Tak lama kemudian mereka pun mendengar suara elang yang memberitahukan bahwa Sanjing sudah mendapatkan obatnya tersebut. Dan mereka pun menemui Sanjing yang memberitahukan lokasi obat itu dan menyuruh Xiang Liu mengirim orang untuk mengambilnya. Hingga sampai di malam harinya, Xiang Liu pun telah sampai ke lokasi tempat obat itu disimpan dan pergi sendirian. Namun di saat Xiao Yao tertidur, tiba-tiba terbangun dan melihat Xiang Liu yang sedang terluka di kamarnya, dan langsung menawari lehernya agar darahnya diisap kembali agar Xiang Liu bisa pulih kembali. Di sini Xiang Liu memberitahukan kalau ia tidak mendapatkan obatnya karena ada seseorang yang menyerangnya di saat ia mau mengambil obat tersebut. Mendengar hal itu membuat Xiao Yao teringat obrolan Jiangsuan dengan prajuritnya. Xiao Yao yang mengetahui orangnya, Xiang Liu pun langsung mencekiknya dan memintanya untuk memberitahukan siapa orang tersebut karena masalah ini berkaitan dengan ribuan nyawa. Dan akhirnya Xiao Yao pun memberitahukan kalau orang itu merupakan Jiangsuan. Mendengar hal itu, Xiang Liu ingin pergi ke tempatnya, namun Xiao Yao menahannya karena mereka memiliki banyak pasukan, sehingga Xiao Yao pun mempunyai rencana untuk mengambil obatnya tersebut. Sementara prajurit Jiangsuan meminta maaf karena membiarkan Xiang Liu kabur, namun ia berhasil mengambil obat tersebut. Mendengar hal itu, Jiangsuan mengatakan kalau Xiang Liu tidak akan tinggal diam, dan benar saja, tiba-tiba suara elang ada di kediaman mereka. Itu pasukan Jiangsuan pun datang yang membuat Xiang Liu pergi dari sana. Sampai keesokan pagi pun tiba, ternyata Xiao Yao berhasil menculik Anian agar mereka bisa mendapatkan obat tersebut dari tangan Jiangsuan. Sementara itu pelayan Jiangsuan memberitahukan kalau Anian telah diculik dengan memberikan catatan dan ingin menukarnya dengan obat, yang membuat Jiangsuan sangatlah marah karena tidak akan membiarkan kehilangan adiknya yang kedua kalinya. Sampai akhirnya Jiangsuan bersama pasukannya pun menemukan Anian, dan dia pun langsung menyerang Xiao Yao dengan mengeluarkan energi spiritualnya, yang kemudian menyuruh pasukannya untuk membawa Xiao Yao.
Di saat berada di kediamannya, Anian memberitahukan jika ia sudah terkena racun mematikan oleh Xiaoyao. Dan salah satu prajuritnya memberitahukan kalau Xiaoyao tidak mau memberikan penawar racun tersebut. Mendengar itu, Qiang Xuan menyuruhnya untuk mencari penyiksa berpengalaman dan menyisakan nyawanya saja. Di tempat tahanan, Xiaoyao yang disiksa dengan mengolesi minyak mayat di tangannya dan memasukkan jarinya ke kotak yang penuh belatung mayat dan otomatis akan memakan jarinya tersebut. Tidak hanya itu, penyiksa tersebut pun langsung mematikan lampu untuk menambah penderitaan di dalam kegelapan dan Xiaoyao pun terlihat kesakitan. Di sisi lain, Anian yang terbaring di tempat tidurnya dengan memohon kepada kakaknya untuk tidak meninggalkannya, yang seketika itu Qiang Xuan pun langsung teringat masa kecilnya dengan Xiaoyao, yang tiba-tiba ada sebuah telur cahaya yang masuk ke tubuhnya. Di tempat tahanan, diperlihatkannya penyiksa itu sangatlah terkejut karena Xiaoyao yang masih bertahan dan bahkan dalam keadaan baik-baik saja. Mereka pun mencurigai jika Xiaoyao bukan orang biasa yang mampu bertahan dalam keadaan penderitaannya. Dan tak lama kemudian ada seseorang yang ingin membuka pintu tersebut, yang membuat kedua penyiksa itu pun dihajar oleh orang itu. Yang ternyata itu adalah Sanjing yang berhasil menyelamatkan Xiaoyao dan mengobati lukanya. Dan di saat Xiaoyao tersadar kembali, ia justru bercanda dengan lukanya, mengatakan jika ia baik-baik saja. Di sini Xiaoyao pun memberitahukan kalau sebenarnya Anian tidak keracunan dan justru ia meracuni Qiang Xuan dengan menanam telur di dalam tubuhnya. Sanjing yang mendengar itu terkejut dan tidak mengerti. Yang kemudian Xiaoyao pun menjelaskan kalau ia sudah memelihara telur cahaya di dalam tubuh Qiang Xuan. Dan begitu tubuhnya terasa sakit, maka tubuh Qiang Xuan juga akan merasakan kesakitan. Hingga sampai di keesokan paginya, di saat Anian dan Qiang Xuan makan bersama, Anian terlihat kesal karena Xiaoyao diselamatkan oleh orang dengan menyuruh kakaknya untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba tangan Qiang Xuan merasakan sakit yang luar biasa dan ternyata telur di dalam tubuhnya mulai bekerja. Dan Anian berpendapat kalau Xiaoyao lah yang meracuninya dan ingin pergi membunuhnya. Namun Qiang Xuan menahannya. Lalu ia pun menyuruh Anian untuk mengambil obat penghilang rasa sakit. Namun sakitnya seketika menghilang begitu saja. Dan tak lama kemudian salah satu prajuritnya datang dengan memberitahukan jika pasukan Xiang Liu sudah ditemukan dan mereka pun akan menyerang ke sana. Di sisi lain, Xiaoyao yang merasakan detak jantungnya lebih cepat dengan menyadari kalau Qiang Xuan akan datang dan memberitahukan hal tersebut kepada Xiang Liu yang berada di luar. Xiang Liu yang sudah mengetahuinya pun ingin membunuh Qiang Xuan, karena jika tidak membunuhnya hari ini, maka Qiang Xuan di lain waktu pasti akan membunuh dirinya. Dan terlihat dua pasukan dari dua negara pun saling berhadapan sehingga pertarungan pun terjadi. Pertarungan mereka pun seimbang hingga Xiaoyao pun menyakiti tangan dan kakinya sendiri dengan memukul ke batu, yang membuat Qiang Xuan juga merasakan kesakitan. Di saat kesempatan itulah Xiang Liu menyerang Qiang Xuan, yang seketika itu ekor rubah milik Qiang Xuan terjatuh di hadapan Xiaoyao. Xiaoyao yang menyadari jika benda ini merupakan miliknya di waktu kecil yang diberikan kepada kakak sepupunya yaitu Qiang Xuan. Sampai akhirnya ia pun menyadari jika orang tersebut merupakan Qiang Xuan yang selama ini ia menunggu kedatangannya. Dikarenakan pertarungan Xiaoyao membuat Qiang Xuan tak berdaya melawan Xiang Liu, sampai akhirnya Xiang Liu mengikatnya dan ingin mengeluarkan pukulan terakhirnya dengan memanjangkan kukunya tersebut. Namun di saat akan membunuhnya, tiba-tiba Xiaoyao menyelamatkan Qiang Xuan dengan menerima serangan dari Xiang Liu. Di saat itulah Xiaoyao pun mengembalikan ekor rubahnya dan menyuruh Qiang Xuan pergi dari sini dengan menahan kaki Xiang Liu. Melihat Qiang Xuan sudah pergi, Xiang Liu pun terlihat marah dengan mencekik Xiaoyao dan membuat Xiaoyao teringat akan masa kecilnya.
Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Qiang Xuan yang terluka bertanya tentang racun apa yang berada di dalam tubuhnya ini. Sang tabib pun memberitahukan kalau itu bukanlah sebuah racun, melainkan telur cahaya yang mampu menyerang lawan dengan jarak jauh. Jika si pengguna merasakan sakit, maka si target pun akan mendapatkan rasa sakit yang sama. Dan bahkan telur cahaya ini hanya bisa dikeluarkan oleh si penggunanya saja, yang tak lain adalah Xiao Yao itu sendiri. Oleh karena itu Qiang Xuan pun akan mencari Xiao Yao untuk mengeluarkan telur cahaya ini dari tubuhnya. Sementara itu Xiang Liu membawa Xiao Yao ke suatu tempat dan merendam tubuhnya, yang kemudian mengeluarkan kristal biru dengan menyalurkan energi spiritualnya kepada Xiao Yao yang terluka. Yang pada akhirnya Xiao Yao pun tersadar kembali, dan Xiang Liu pun menanyakan kenapa Xiao Yao menyelamatkan Qiang Xuan. Di sini Xiao Yao pun menjelaskan jika ia sudah mengetahui identitas Qiang Xuan yang merupakan cucu dari Raja Xian, dan kalau ia sampai membantu membunuhnya, maka Raja Xian pasti akan balas dendam. Maka dari itu ia tidak berani menentang Raja Xian, karena hidupnya nanti tidak akan tenang. Xiang Liu yang marah langsung mencekiknya dan menghisap darahnya kembali. Dengan bersamaan Qiang Xuan yang sedang tertidur seketika merasakan sakit di lehernya, dengan menganggap jika Xiao Yao yang terluka masih saja berniat untuk menyerangnya. Sementara itu Sanjing yang sedang mencari Xiao Yao dengan menggunakan energi spiritualnya, yang pada akhirnya ia pun menemukannya dan langsung membawa Xiao Yao ke kediamannya. Diperlihatkannya Sanjing yang merawat Xiao Yao yang dalam keadaan sekarat. Seketika itu Xiao Yao menggenggam tangannya dengan memanggil Xiang Liu. Di sini Sanjing yang sedikit kesal berpikir kalau Xiang Liu yang sudah melukainya, namun tetap saja Xiao Yao masih memikirkannya. Dan singkatnya beberapa hari kemudian, Xiao Yao pun telah sadar kembali. Dengan membuka jendela di sana, ia pun melihat Sanjing yang ternyata selama ini Sanjinglah yang telah merawatnya. Sanjing yang melihat Xiao Yao yang sudah terbangun dari pingsannya langsung memeluknya. Di sini Xiao Yao pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Sanjing yang sudah menolong dan merawatnya, dan ia pun izin pamit untuk pulang. Hingga sampai keesokan harinya, diperlihatkannya Xiao Yao yang kembali menjalani aktivitasnya menjadi seorang tabib. Namun tak lama kemudian Qiang Xuan pun datang ke sana, yang membuat Xiao Yao pun sangatlah terkejut. Di sini Qiang Xuan ingin mengetahui alasan Xiao Yao yang telah menyelamatkannya. Mendengar itu Xiao Yao yang tidak ingin menjelaskan kalau ia adalah adik sepupunya yang selama ini dicarinya, sehingga ia pun beralasan kalau Qiang Xuan mati maka ia pun akan mati, karena di tubuh Qiang Xuan terdapat telur cahaya miliknya. Lalu Qiang Xuan bertanya kapan Xiao Yao mengeluarkan telur cahaya dari tubuhnya ini. Xiao Yao pun memberitahukan kalau telur cahaya itu tidaklah berbahaya. Selama ia tidak terluka, maka Qiang Xuan pun tidak akan merasakan sakit. Oleh karena itu Qiang Xuan pun mengundang Xiao Yao untuk datang ke kedai minumnya esok hari sebagai perkenalan mereka. Dan singkatnya esok hari pun tiba. Xiao Yao yang datang ke kedai minuman Qiang Xuan memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang tabib dari kota ini. Bahkan ia pun memberitahukan tentang cara membedakan racun dari berbagai jenisnya dan cara merasakannya. Setelahnya Qiang Xuan pun memperkenalkan dirinya sebagai cucu dari Raja Xian, yang kedatangannya ke kota ini untuk menyelidiki pasukan negara Chenrong yang merupakan musuh dari negaranya. Kemudian ia pun mengeluarkan bulu ekor rubahnya dengan memberitahukan kalau ini barang kesayangan adiknya sebelum dia pergi 300 tahun yang lalu. Dan setelahnya ia hanya mendengar dari orang-orang jika adiknya tersebut sudah mati, namun ia masih berharap jika adiknya itu masih hidup. Xiao Yao yang mendengar itu tidak kuat untuk menahan air matanya, karena orang yang dicarinya sebenarnya ada di depannya. Di
malam harinya di kedai minum Qiang Xuan, tiba-tiba ada sekelompok pasukan yang mau menyerang mereka, yang kemudian Qiang Xuan menyuruh pasukannya untuk menjaga Anian agar tidak keluar dari kamarnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menunggangi kuda di langit yang sedang membidik Qiang Xuan dengan panahnya. Yang ternyata orang yang memanah Qiang Xuan adalah Fang Er yang merupakan calon istri dari San Jing. Ia pun memberikan informasi kalau misinya telah berhasil kepada tuannya, yang ternyata ia bekerja kepada Xiang Liu untuk membunuh Qiang Xuan. Sementara itu Qiang Xuan yang kesakitan setelah menerima panah dari Fang Er membuat darah di tubuhnya masih terus mengalir keluar walaupun sang tabib sudah memberikan obat pengganti darah. Sampai di pagi harinya keadaan Qiang Xuan semakin kritis karena darahnya masih terus keluar, yang padahal panahnya tidak mengenai alat vitalnya, sehingga Qiang Xuan beranggapan kalau yang mempunyai teknik memanah yang bagus seperti itu hanya dari keluarga Fang yang mampu melumpuhkan lawan walaupun hanya dengan anak panah biasa. Oleh karena itu ia pun memerintahkan Anian untuk menemui Xiao Yao. Diperlihatkannya Xiao Yao yang ingin beristirahat, tiba-tiba Anian mendobrak pintunya dengan mengatakan kalau bukan karena kakaknya ia tidak akan kesini meminta tolong. Ia pun menjelaskan jika saat ini kakaknya sedang kritis karena semalam dia terkena serangan dari pasukan misterius yang membuatnya sekarat. Setelah melihat kondisi Qiang Xuan, Xiao Yao pun melihat lukanya dengan menjelaskan kalau tubuh Qiang Xuan tidak terkena alat vital dan ini sangatlah aneh. Yang kemudian ia pun melihat panahnya yang hanya panah biasa. Lalu ia pun bertanya kepada Qiang Xuan apa yang dirasakan pertama kali di saat panah tersebut menancap di tubuhnya. Qiang Xuan menjelaskan kalau di sekujur tubuhnya terasa dingin dan tidak bisa bernapas. Mendengar itu Xiao Yao pun menganggap jika Qiang Xuan terkena kristal es dari serangan panah tersebut. Di sini ia pun menjelaskan tentang kristal es itu yang tidak ada obatnya selain kristal es itu sendiri. Oleh karena itu ia pun akan menemui San Jing, dikarenakan kristal es itu hanya dimiliki oleh keluarga Fang yang merupakan keluarga calon istri dari San Jing. Sampailah ia di rumah keluarga Fang yang disambut langsung oleh Fang Er yang berterima kasih kepadanya karena sebelumnya Xiao Yao telah menemukan dan menyembuhkan calon suaminya itu, yaitu San Jing. Di sini Xiao Yao pun menjelaskan jika ia ingin bertemu dengan San Jing dan Fang Er pun mengantarkannya. Di sini Xiao Yao pun menjelaskan kedatangannya saat ini untuk meminta kristal es yang hanya dimiliki oleh keluarga Fang. Mendengar permintaan itu dengan senang hati San Jing pun akan memberikannya, yang membuat Xiao Yao menganggap jika San Jing bukanlah pelakunya, sehingga ia akan menyelidiki siapa orang misterius tersebut yang telah menyerang kakak Qiang Xuan. Setelah kembali ia pun langsung memasukkan kristal es itu ke tubuh Qiang Xuan, sampai akhirnya pun berhasil yang membuat darah itu berhenti dan tidak keluar lagi. Setelah itu Qiang Xuan pun memerintahkan Anian dan pasukannya untuk segera berkemas dan pergi ke Gunung Lima Dewa untuk menyembuhkan lukanya ini. Lalu ia pun mengajak Xiao Yao untuk tinggal di sana karena dengan kemampuan tabibnya tersebut membuatnya akan lebih sukses di sana. Namun Xiao Yao menolak tawaran itu karena di sini ia memiliki teman-teman yang sangatlah baik yang selalu menjaganya. Di saat Qiang Xuan dan pasukannya berangkat, Xiao Yao pun berharap kakaknya mendapatkan apa yang diinginkannya. Diperlihatkannya prajurit Qiang Xuan yang bertanya kenapa melepaskan Xiao Yao begitu saja, karena dia belum mengeluarkan telur cahaya di dalam tubuh tuannya ini. Yang kemudian Qiang Xuan menjelaskan jika dia akan mengeluarkan telur cahaya tersebut setelah lukanya sembuh dan tidak peduli apa tujuannya itu. Namun dia telah menyelamatkannya 2 kali. Di sisi lain, Xiao Yao yang berada di danau tiba-tiba Xiang Liu datang ke sana dengan menanyakan Xiao Yao sedang memikirkan apa. Xiao Yao pun menjelaskan jika ia ingin mengeluarkan telur cahaya tersebut yang saat ini berada di dalam tubuh Qiang Xuan. Namun sebenarnya ia tidak tahu caranya. Mendengar hal itu Xiang Liu pun akan membantunya dengan bersedia memindahkan telur cahaya itu ke dalam tubuhnya tersebut. Yang ternyata sebelumnya Xiang Liu sudah mengetahui jika telur cahaya ini tidak hanya bisa mencelakai targetnya, namun bisa juga untuk ikatan cinta agar ia bersama Xiao Yao untuk selama-lamanya.
就再也收不回来了。武神山是浩灵王居住的。Singkatnya mereka pun berada di wilayah Laut Lima Dewa, karena di tempat inilah jarak mereka berdekatan dengan Qiang Xuan yang saat ini berada di Gunung Lima Dewa, sehingga mereka berdua pun memulai melakukan prosesi pemindahan telur cahaya tersebut ke dalam tubuh Xiang Liu. Dengan bersamaan Qiang Xuan yang sudah berada di Gunung Lima Dewa seketika itu, ia pun muntah darah dengan memberitahukan kepada prajuritnya jika telur cahaya yang berada di dalam tubuhnya ini sudah dikeluarkan oleh Xiao Yao. Setelah itu Qiang Xuan pun menemui Raja Haoling yang merupakan gurunya, dan di sini ia pun memberitahukan jika telur cahaya tersebut sudah keluar dari tubuhnya ini. Bahkan ia pun menceritakan tentang Xiao Yao yang merupakan seorang tabib handal yang berhasil menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Setelah menceritakan ke gurunya tentang Xiao Yao, sang guru pun tertarik untuk menemuinya dan menyuruh Qiang Xuan untuk membawanya ke sini. Dan di saat Xiao Yao sedang tiduran di luar, tiba-tiba Qiang Xuan pun datang ke sana untuk menemui Xiao Yao dengan mengatakan kalau tujuannya ke sini karena ia ingin mengajaknya ke Gunung Lima Dewa karena gurunya ingin bertemu dengannya. Mendengar hal itu, Xiao Yao pun menolak permintaan tersebut. Namun Qiang Xuan pun menjelaskan jika ini merupakan perintah dari Raja Haoling dari wilayah Gunung Lima Dewa, yang membuat Xiao Yao pun meminta waktunya untuk berkemas dan berpamitan kepada keluarganya dan teman-temannya. Di sini Xiao Yao pun berpamitan kepada istrinya Mazi dengan menyerahkan klinik ini kepadanya dan juga memintanya untuk memberitahukan tentang kepergiannya ini kepada pamanmu dan yang lainnya. Saat berjalan di kota Qingsui, semua orang yang melihatnya pun menyapanya. Xiao Yao hanya tersenyum karena mulai hari ini adalah hari terakhir di kota Qingsui. Dan di saat sudah sampai di kediaman Fang, ia pun bertemu dengan Sanjing. Di sini Xiao Yao memberitahukan kalau Qiang Xuan akan membawanya ke Gunung Lima Dewa untuk bertemu Raja Haoling, sehingga ia meminta bantuan kepada Sanjing untuk membawanya pergi dari kota ini. Sanjing yang akan membantu Xiao Yao, ia pun membuka pintu rahasia keluarganya agar mereka bisa keluar dari kota tersebut. Di sisi lain, diperlihatkannya prajurit Qiang Xuan memberikan sebuah informasi kalau saat ini Xiao Yao sudah tidak ada di kediaman Fang. Oleh karena itu Qiang Xuan memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengepung kota ini dalam mencari Xiao Yao yang melarikan diri. Di malam harinya mereka berdua pun berhasil keluar dari kota Qingsui. Di sini Xiao Yao mengatakan jika tindakan Sanjing ini akan mengancam keluarganya sendiri karena telah menolongnya yang menolak perintah dari Raja Haoling. Namun Sanjing mengatakan jika ia tidak akan menyesalinya karena di saat dulu Xiao Yao pun pernah menolongnya. Dan dari sinilah ia pun menceritakan di saat ia dihianati oleh kakaknya sendiri, yang dimana setelah kakaknya telah menyiksanya, pakaiannya pun diganti seperti layaknya seorang pengemis agar semua orang tidak mengenalinya. Ia pun menceritakan kalau ia dan kakaknya tumbuh bersama sejak kecil dan sangat baik kepadanya. Namun di saat kakaknya terkena sebuah genteng untuk menolongnya hingga berdarah, seketika itu ibunya yang datang justru hanya Sanjinglah yang diperhatikan, padahal yang terluka adalah kakaknya tersebut. Saat itu Sanjing tidak tahu mengapa ibunya mengacuhkan kakaknya dan sampai tidak memperdulikannya. Hingga di saat kakaknya ingin merawat ibunya yang sedang sakit, sang ibu justru marah kepadanya dan membandingkan dengan Sanjing yang membuat sang kakak menangis. Dan setelah ibu meninggal, kakaknya merasa hancur bukan karena kehilangan sang ibu, namun tidak mendapatkan pengakuan dari ibunya untuk selamanya. Neneknya yang mengetahui kondisinya dengan memberitahukan rahasia yang sebenarnya kalau kakaknya itu bukanlah anak dari ibunya, membuat sang kakak yang mengetahui hal tersebut langsung membenci Sanjing. Sejak
Sejak mengetahui itu, kakaknya pun mencarinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Ia yang tidak curiga akan rencana kakaknya tersebut. Ia hanya mengikutinya dan sampailah ia di sebuah penjara yang gelap. Dan pada akhirnya dari situlah ia diikat dan disiksa oleh kakaknya tersebut. Xiao Yao yang mendengar cerita sedih itu, ia pun menggenggam tangan Sanjing dengan menghiburnya. Singkatnya esok hari pun tiba. Sanjing yang menyadari jika keluarga Fang saat ini sedang ditangkap oleh pasukan Qiangxuan, ia pun akan kembali ke sana dan memerintahkan Xiao Yao untuk terus berlari dari kejaran Qiangxuan. Xiao Yao yang terus berlari tanpa tujuan yang jelas. Seketika ia melihat Sanjing yang akan tersisa kembali jika ia melarikan diri. Sehingga ia pun akan kembali untuk menyelamatkan Sanjing dan menyerahkan diri kepada Qiangxuan. Xiao Yao yang kembali mengatakan kepada Qiangxuan jika ia bersedia bertemu dengan Raja Howling. Namun ia menyuruh Qiangxuan untuk melepaskan Sanjing. Mendengar hal itu, Qiangxuan yang sudah tidak mempercayainya lagi, ia pun menyuruh pasukannya untuk mematahkan kakinya tersebut. Di saat ia berada di kereta penjara, ia yang melihat Sanjing yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dengan segera ia pun memberikan darahnya untuk mengobati Sanjing. Dan di saat Sanjing yang sudah siuman, ia pun bertanya apakah ia telah meminum darahnya. Mendengar hal itu, Xiao Yao pun memberitahukan kalau dulu ia tidak mencampur darahnya ke obat. Mana mungkin Sanjing masih hidup sampai sekarang. Yang akhirnya teka-teki bekas gigitan di leher Xiao Yao pun terpecahkan. Kalau selama ini Xiang Liu meminum darah Xiao Yao untuk mengobati lukanya. Singkatnya sampailah mereka di penjara tulang naga, dan mereka berdua pun dimasukkan ke dalam penjara tersebut. Di sini Sanjing mengatakan kalau ia ingin selalu bersama Xiao Yao, karena hanya Xiao Yao lah yang mampu membuatnya tersenyum. Bahkan ia pun menjelaskan tentang Fang Er yang merupakan calon istrinya, yang sebenarnya ia sama sekali tidak mencintainya, karena itu merupakan perjodohan antara keluarga mereka. Oleh karena itu secepatnya ia akan membatalkan pernikahan tersebut dan meminta Xiao Yao untuk menunggunya. Sementara Xiang Liu yang mengetahui jika Xiao Yao berada di dalam penjara tulang naga, ia pun ingin menghancurkan dinding pembatas tersebut dengan kekuatannya. Di sisi lain, para pengawal pun datang dan ingin membawa mereka keluar dari sana. Dan di saat itulah Xiao Yao pun merasakan akan kedatangan Xiang Liu yang ingin menolongnya. Xiao Yao yang tidak ingin selamat seorang diri, sementara Sanjing ditangkap bahkan dibunuh. Oleh karena itu ia pun menyuruh Xiang Liu untuk pergi meninggalkannya. Sampai akhirnya mereka pun sudah tiba di istana Chang'an. Di saat melihatnya, Xiao Yao langsung teringat saat ia masih kecil dan bermain dengan ibunya. Segalanya Qiangxuan mengatakan kalau ini tempat tinggalnya untuk sementara waktu, dengan mengingatkan kalau Raja Howling akan memanggilnya sewaktu-waktu dengan menyuruhnya untuk mandi dan beristirahat. Sampai akhirnya Xiao Yao pun disuruh untuk menghadap kepada Raja Howling yang ditemani oleh Sanjing yang menggendongnya, yang memberitahukan Raja Howling kalau kaki Xiao Yao yang terluka tidak bisa hormat kepadanya. Saat Raja Howling melihatnya, ia pun sudah mengetahui kalau di hadapannya ini merupakan putrinya. Lalu ia pun mengajaknya untuk makan bersama, yang membuat Qiangxuan pun terkejut mendengarnya. Saat makan bersama, Raja Howling pun bertanya makanan apa yang disukai oleh Xiao Yao. Dan Xiao Yao pun mengakui jika makanan kesukaannya yaitu kacang hijau. Yang seketika itu ia pun teringat makan bersama dengan Qiangxuan di waktu kecil.
Oleh karena itu Qiang Xuan pun langsung bertanya kepada Raja Howling, siapa sebenarnya wanita tersebut? Karena makanan kacang hijau merupakan kesukaan dari Xiao Yao, dan apakah wanita itu adalah Xiao Yao? Di sini Raja Howling pun memberitahukan kalau suatu saat nanti Qiang Xuan pun akan mengetahuinya, yang membuat Qiang Xuan semakin penasaran terhadap identitas wanita tersebut. 我不明白为什么。 Seketika itu ia pun langsung mengingat kejadian di saat wanita itu menolong dirinya beberapa kali, yang membuat ia semakin yakin jika wanita ini adalah Xiao Yao, yang merupakan adik sepupunya yang selama ini ia cari. Ia pun menghampiri Xiao Yao dan menyembuhkan luka di kakinya, dan setelahnya ia pun meminta Sanjing untuk menjaganya baik-baik. 去给我找最有经验的袭击人。干嘛？ Sampai di malam harinya Qiang Xuan pun memegang bulu ekor rubah pemberian dari Xiao Yao dulu, dan menyesali karena tidak menjemputnya tepat waktu di Gunung Yu, yang mungkin Xiao Yao tidak akan seperti ini. 我却什么都没有做。 Keesokan paginya Xiao Yao pun pergi ke taman bersama Sanjing, dan saat melihat kolam di sana langsung teringat masa kecilnya bersama ibunya yang memberikannya buah melon giok, sehingga Sanjing yang mengetahui hal itu pun akan mengambil buah tersebut. Namun di sana ada Anian yang kebetulan keluar dari kediamannya dengan menghina Xiao Yao kalau di sini bukanlah untuk rakyat jelata. Bahkan Anian menyuruh pelayannya untuk menangkap Xiao Yao dan membawa ke ruangannya. Di sini Anian menyuruh pelayannya untuk memukul tangan Xiao Yao dan menyumbat mulutnya tersebut. 我就一直朝思暮想，完全不要被见面那几句话气着了。 Sementara Sanjing yang kembali namun ia sangat terkejut karena tidak melihat Xiao Yao ada di sana, yang kemudian mendengar suara Anian yang sedang menyiksa Xiao Yao, dan ia pun ingin masuk ke sana. Namun para penjaga melarangnya sehingga ia pun harus melawan para penjaga tersebut. Sementara itu ibu Anian datang dan menyuruhnya untuk menghentikan tindakannya itu, dan saat Xiao Yao melihatnya ia pun sangat terkejut karena mengira ibunya masih hidup, yang di saat itulah ia pun teringat dengan ibunya. Di sini Xiao Yao pun hanya bisa menangis dan ingin memeluk ibunya itu dengan mengatakan kenapa selama ini ia diasingkan dan bahkan dibuang. Namun karena mulutnya dibungkam sehingga suaranya tidak jelas, yang membuat mereka pun ketakutan. Tak lama kemudian Qiang Xuan bersama Raja Howling pun datang ke sana, dan Qiang Xuan langsung memberitahukan kalau dia bukanlah ibunya Xiao Yao. Namun Xiao Yao yang sudah tidak peduli lagi tetap memanggilnya sang ibu, sampai Qiang Xuan menyadarkannya dengan membuka penutup kainnya dengan memberitahukan kalau dia bukanlah ibunya. Xiao Yao yang tetap mengira kalau dia ibunya dan ingin bicara padanya kenapa melantarkannya, sehingga Qiang Xuan tetap menjelaskan kalau ibunya sudah mati dalam berperang, dan dia adalah permaisuri Jiang yang mirip dengan ibunya, sekaligus merupakan ibunya Anian. Melihat Xiao Yao terus menangis dan mengira ibunya tidak menginginkannya lagi, Qiang Xuan juga menangis dan langsung memeluknya. 小耀，他不是姑姑，姑姑已经战死了。 Sementara itu Anian yang penasaran ingin kembali karena kakak sepupunya dan ayahnya bersikap seperti itu kepada Xiao Yao, dan ingin bertanya siapa Xiao Yao sebenarnya. Namun pelayannya melarangnya karena ini merupakan perintah dari Yang Mulia. Xiao Yao yang sedang diobati. Seketika itu Raja Howling mengeluarkan energi spiritualnya berbentuk hewan dan mengingatkannya saat masih kecil. Di sini Xiao Yao pun mengira ayahnya tidak menginginkannya lagi karena tidak menjemputnya. Lalu ia pun bertanya apakah Raja Howling ini adalah ayahnya, dan Raja Howling
mengakui kalau ia adalah ayahnya yang akan selamanya menjadi ayahnya. Di malam harinya, Xiao Yao bersama Sanjing dan Qiang Xuan minum bersama. Di sini Qiang Xuan ingin mendengar cerita perjalanan Xiao Yao yang turun gunung hingga sampai tiba di kota Qingsui. Yang seharusnya Xiao Yao tidak ingin menceritakan kisah sedihnya ini. Namun Qiang Xuan tetap memaksanya yang membuat Xiao Yao pun menceritakan kisahnya tersebut. Di saat dulu Xiao Yao yang berada di dalam perjalanan menuju Gunung Yu, seketika itu dua pelayan Howling membicarakan tentangnya yang menyebutnya sebagai anak terlantar yang membuatnya pergi dari sana. Dan ia yang tidak percaya ibunya mati, ia pun pergi ke kota Jisoo, tempat ibunya berperang. Namun di sana ia melihat pengumuman tentang Tuan Putri yang hilang dan ada tanda lahir buah bersih di dahinya. Xiao Yao yang sudah berpakaian seperti pengemis kebetulan ada di sana. Dan saat siluman melihat pengumuman itu dan bermaksud memakannya, Xiao Yao tiba-tiba lari dan siluman itu pun tahu kalau itu Tuan Putri yang dicari. Xiao Yao yang melihat anak-anak pengemis duduk di sana, ia pun langsung menghampiri mereka. Yang di saat siluman itu melihat mereka satu persatu, Xiao Yao berandai-andai kalau seandainya wajahnya bisa berubah. Yang seketika itu wajahnya pun berubah, sehingga siluman itu pun tidak bisa mengenalinya sebagai Tuan Putri tersebut. Setelahnya Xiao Yao pun tersadar kalau bisa merubah wajahnya sesuka hatinya dan terus merubah wajahnya untuk bertahan hidup agar identitasnya tidak diketahui. Sampai akhirnya ia pun lupa dengan wajahnya sendiri. Walau sudah mencobanya beberapa kali, namun tidak menemukan wajah aslinya itu. Lalu setelah itu ia pun bertemu dengan siluman rubah ekor 9. Dan siluman itu juga bisa mengubah banyak wajah. Dan akhirnya berlomba-lomba untuk mengubah wajah mereka sebanyak mungkin. Sampai akhirnya siluman tersebut memberikan cermin yang bisa membantu untuk mendapatkan wajah aslinya. Namun ternyata ia dijebak dan dikurung karena siluman itu ternyata musuh dari ibunya yang pernah memotong ekornya dan ingin melampiaskan dendam kepada Xiao Yao. Siluman itu menyiksanya setiap hari dan memberikan minuman aneh hingga energi spiritualnya pun musnah. Sampai akhirnya di saat siluman itu ingin memakannya, Xiao Yao secara diam-diam memberinya racun ke dalam minumannya tersebut yang membuat siluman itu pun tewas seketika. Qiang Xuan yang mengetahui kalau bulu rubah ekor 9 yang selalu disimpannya merupakan potongan siluman tersebut, dan ia pun langsung membuangnya. Melihat hal itu, Xiao Yao menyuruh Sanjing untuk menyimpannya sampai amarah kakaknya itu mereda. Hingga keesokan harinya Qiang Xuan pun menceritakan hal tersebut kepada ayahnya Xiao Yao. Lalu ayahnya Xiao Yao kemudian memunculkan tanda lahir di dahinya dan memberitahukan kepada Xiao Yao kalau sebenarnya dirinya tidak terkena penyakit. Namun di dalam tubuhnya tersegel pusaka langka yang bisa membuat orang itu mempertahankan wajah yang diinginkannya. Sehingga Xiao Yao pun meminta ayahnya untuk mengeluarkan pusaka tersebut agar wajah aslinya bisa kembali. Namun ayahnya memberitahukan kalau saat ini ia tidak bisa mengeluarkannya, sehingga ayahnya pun berjanji akan mengembalikan wajah aslinya tersebut di suatu saat nanti. Setelahnya Xiao Yao pun memberitahukan Sanjing kalau wajahnya bukan karena penyakit, akan tetapi karena tersegel benda pusaka di tubuhnya, dan jika dikeluarkan maka wajah aslinya akan kembali. Mendengar hal itu Sanjing pun hanya bisa tersenyum. Kemudian Xiao Yao bertanya bagaimana kalau ia buruk rupa, dan Sanjing mengatakan itu sangatlah bagus sehingga ia tidak ada saingan untuk memilikinya. Kemudian ia pun memberitahukan Xiao Yao kalau ia akan pergi dari sini karena akan mengurus masalahnya sendiri tentang perjodohannya tersebut. Lalu ia pun mengingatkan Xiao Yao untuk tidak menunggunya dan jangan sampai ada pria lain yang masuk ke dalam hatinya. Lalu Xiao Yao pun mengatakan ia akan tetap menunggunya. Sementara itu Qiang Xuan menemui ayah Xiao Yao dengan memberitahukan kalau ia ingin kembali ke negara Xian. Dan mendengar itu ayah Xiao Yao pun melarangnya karena kekuatannya belum stabil. Namun Qiang Xuan yang memaksa membuat ayah Xiao Yao pun mengizinkannya. Kemudian Qiang Xuan menemui Xiao Yao dengan memberitahukan kalau ia akan kembali ke negara Xian. Dan di sini Xiao Yao yang mendengarnya pun hanya tersenyum karena cepat atau lambat Qiang Xuan pun pasti akan kembali ke sini.
Lalu Qiang Xuan bertanya apakah Xiao Yao tidak ingin kembali ke sana, dan Xiao Yao pun menjawab jika ia sangat merindukan ayunan di pohon flamboyan tersebut yang membuat mengenang masa kecil mereka. Di sini Xiao Yao pun mengatakan jika ia ingin menjadi Tuan Putri Howling karena menjadi Tuan Putri sangatlah menyenangkan dan tidak akan ada lagi yang merendahkannya. Setelah Xiao Yao pun meminta izin kepada ayahnya karena ingin menjadi Tuan Putri Howling. Namun di sini ayahnya bertanya apakah sudah memikirkannya. Kemudian ayahnya memberitahukan Xiao Yao untuk pergi ke Gunung Yu karena waktu itu ia sudah mengirimkan surat ke pamanmu tentang kondisi Xiao Yao. Mendengar hal itu Xiao Yao pun langsung terlihat senang dan Qiang Xuan pun mau menemaninya. Sementara itu diperlihatkannya Sanjing yang menepati janjinya ingin membatalkan pernikahannya dengan Nona Fang Er. Dan menurut Sanjing pernikahannya adalah bagian dari politik keluarganya dan tidak ada perasaan antara mereka berdua. Dengan bersamaan Qiang Xuan yang mengantar Xiao Yao kembali ke Gunung Yu menjadi rakyat jelata dan sudah sampai di sana dengan mencari penginapan yang biasa agar tidak menarik perhatian semua orang. Kakak seperguruannya pun memberitahukan kalau di sini banyak bangsawan yang angkuh, jadi menyuruh Qiang Xuan untuk menghindarinya. Lalu Xiao Yao pun memberitahukan ada danau Jingsui dan pemandangannya sangatlah indah dan juga tempat itu merupakan pariwisata di dataran tengah ini. Mendengar itu Qiang Xuan ingin mengajak mereka berkeliling di danau dan makan di sana. Singkatnya mereka yang sudah di perahu dan Xiao Yao yang memasak ikan bakar untuk mereka. Namun Anian yang tidak mau karena kotor dan karena lapar Anian pun mencobanya yang ternyata masakan ini sangatlah enak. Sangatlah banyak.